Sobat Sejarah Gaul, selamat datang lagi di channel kita yang selalu bawa cerita unik-unik dari dunia sejarah. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin belum banyak kalian dengerin, yaitu cerita tentang bangsa Nisnas. Katanya nih, mereka adalah peradaban manusia pertama yang ada di bumi, bahkan sebelum Nabi Adam muncul loh. Wih, seru banget kan? Jadi langsung aja kita mulai ya. Oke sobat, sebelum kita masuk ke inti cerita, kita perlu tahu dulu dari mana cerita ini datang ya. Nah, sumbernya cukup beragam loh, ada yang dari cerita rakyat di beberapa daerah di Asia Barat, ada juga yang dari naskah-naskah kuno yang ditemukan di berbagai tempat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa cerita ini sudah ada ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum zaman tulisan yang sistematis dibuat. Jadi cerita ini dulu banyak disebarkan secara lisan dari satu generasi ke generasi lain. Ada juga beberapa literatur kuno yang menyebutkan tentang sebuah peradaban kuno yang hidup di wilayah yang sekarang jadi bagian dari beberapa negara di Timur Tengah dan sekitarnya. Tapi perlu diingat ya sobat, sampai saat ini belum ada bukti arkeologis yang jelas yang bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar ada. Jadi yang kita bahas ini lebih ke bagian mitologi dan cerita rakyat yang menarik untuk kita pelajari. Nah, kalau kita lihat dari cerita yang beredar, bangsa Nisnas digambarkan sebagai manusia dengan bentuk tubuh yang hampir sama dengan kita sekarang. Tapi ada beberapa perbedaan unik loh. Katanya aja ya, jangan dibikin baper ya sobat. Pertama, tinggi badan mereka katanya lebih kecil dari manusia sekarang sekitar 1-1,5 meter aja. Walaupun kecil, mereka digambarkan sebagai orang yang sangat cerdas dan terampil dalam berbagai hal. Mereka pandai banget bikin rumah dari batu dan kayu, bahkan ada yang cerita mereka bisa membuat struktur bangunan yang cukup kompleks loh. Kemudian, cara hidup mereka juga menarik. Mereka hidup berkelompok kecil, lebih suka tinggal di daerah yang dekat dengan sumber air dan hutan yang lebat. Katanya mereka sangat menghargai alam, jadi mereka hidup dengan cara yang ramah lingkungan, gak banyak merusak alam untuk kebutuhan mereka. Banyak cerita yang bilang mereka pandai dalam bidang pertanian, perikanan, bahkan ada yang bilang mereka bisa membuat alat-alat dari logam dasar. Tapi yang paling menarik adalah cerita tentang bagaimana mereka berkomunikasi. Katanya mereka punya bahasa sendiri yang kompleks, bahkan ada yang bilang mereka bisa berkomunikasi dengan alam sekitarnya. Tapi ini semua ya dari cerita aja ya sobat. Kalau kita bicara tentang peradaban, bangsa Nisnas katanya punya beberapa pencapaian yang keren banget loh menurut cerita yang beredar. Misalnya aja mereka katanya sudah bisa membuat sistem irigasi yang cukup baik untuk menyiram ladang mereka. Jadi walaupun mereka hidup di daerah yang kadang sulit mendapatkan air, mereka bisa mengatasinya dengan cerdik. Lalu mereka juga digambarkan sebagai orang yang suka membuat seni, mulai dari ukiran pada batu dan kayu sampai dengan lagu dan tarian yang mereka mainkan saat ada acara khusus. Banyak cerita yang bilang bahwa mereka punya tradisi untuk berkumpul setiap saat tertentu untuk merayakan sesuatu seperti panen raya atau kelahiran anak-anak dalam kelompok mereka. Yang paling menarik dari cerita peradaban mereka adalah tentang bagaimana mereka mengatur kehidupan bermasyarakat. Katanya mereka hidup tanpa ada pemimpin yang otoriter, semua keputusan diambil secara musyawarah bersama. Jadi setiap orang punya suara yang sama pentingnya dalam kelompok mereka. Keren banget kan kalau itu benar-benar terjadi? Nah, ini bagian yang paling seru nih sobat misteri yang menyelimuti bangsa Nisnas. Pertama, kenapa mereka katanya ada sebelum Nabi Adam? Ini yang bikin banyak orang penasaran. Beberapa cerita menyebutkan bahwa mereka adalah salah satu ciptaan yang ada sebelum manusia modern muncul, tapi ada juga yang bilang ini cuma cerita yang dibuat untuk menjelaskan asal-usul manusia dari sudut pandang budaya tertentu. Kemudian misteri terbesar adalah kalau mereka benar-benar ada, kenapa sekarang tidak ada jejak mereka yang jelas? Beberapa teori bilang bahwa mereka mungkin sudah punah karena bencana alam besar seperti gempa bumi, banjir besar, atau perubahan iklim yang drastis. Ada juga yang bilang bahwa mereka mungkin menyatu dengan peradaban lain yang muncul kemudian, jadi identitas mereka lama-kelamaan hilang.
Ada juga beberapa teori yang cukup unik, katanya mereka bukan berasal dari bumi, tapi dari planet lain yang datang ke bumi ribuan tahun yang lalu. Tapi ini ya, cuman teori aja ya sobat, belum ada bukti yang bisa mendukungnya. Yang penting kita ingat, cerita tentang bangsa Nisnas ini bisa jadi punya makna tersendiri bagi masyarakat yang menyebarkan cerita ini. Bisa jadi cerita ini dibuat untuk mengajarkan nilai-nilai hidup yang baik seperti menghargai alam, hidup rukun bersama, dan menggunakan kecerdasan dengan baik. Kalau kita bandingin dengan peradaban kuno lain yang sudah terbukti ada, kayak peradaban Mesir kuno, Sumeria, atau Harappa, jelas ada banyak perbedaan loh sobat. Peradaban-peradaban itu punya bukti arkeologis yang jelas, mulai dari reruntuhan bangunan, prasasti, alat-alat, sampai dengan tulisan yang bisa dibaca dan ditafsirkan para ahli. Sedangkan cerita tentang bangsa Nisnas masih lebih ke bagian mitologi dan cerita rakyat. Tapi itu bukan berarti cerita ini tidak penting ya. Banyak cerita rakyat yang ternyata punya hubungan dengan peristiwa sejarah yang sebenarnya. Hanya saja cara penyampaiannya yang menggunakan unsur fantasi atau simbol-simbol tertentu. Jadi walaupun kita belum bisa membuktikan keberadaan mereka, cerita tentang bangsa Nisnas tetap menarik untuk dipelajari karena bisa kasih kita wawasan tentang bagaimana masyarakat kuno memandang dunia dan asal-usul manusia. Nah, itu dia sobat sejarah gaul, cerita tentang bangsa Nisnas yang katanya jadi peradaban manusia pertama sebelum Nabi Adam. Gimana, seru kan cerita ini? Ingat ya, semua yang kita bahas ini bersumber dari cerita rakyat dan literatur kuno, bukan sebagai klaim yang mutlak benar. Kalau kalian punya pendapat atau tahu cerita lain tentang peradaban kuno yang menarik, jangan sungkan buat komen di bawah ya. Jangan lupa juga like video ini dan subscribe ke channel kita buat dapetin konten sejarah unik lainnya. Channel ini aman monetisasi loh, jadi dukungan kalian bakal bantu kita terus buat konten yang menarik dan edukatif. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya ya sobat. Tetap semangat belajar sejarah dan jangan lupa selalu berpikir kritis terhadap setiap informasi yang kalian dapatkan. Sampai jumpa!